Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sadikin, sahabat khasyiin rahimakumullah. Rendahkan hati kita, jiwa kita ketika kami sholat isya tadi. Indah hawanya cinta Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mampu mencontoh sholatnya Rasulullah setapak demi setapak. Jangan putus asa. Andai kata nanti ajal menjemput, kemudian kita tidak bisa sampai seperti sholatnya Rasulullah. Semoga jihad kita dicatat oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Yang dilihat Allah adalah niat dan kesungguhan kita. Lihat para syuhada itu tidak menang, kalah, mati di medan peperangan, tapi dicatat sebagai syuhada. Yang terpenting adalah kita berperang dari hawa nafsu. Nafsu sholat asal-asalan, nafsu sholat sekedar menggugurkan kewajiban, yang itu maaf sedikit banyak mengecewakan Rasulullah, tidak sesuai dengan harapan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan sholatku dijadikan indah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku, maka ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha sayang. Tolong perhatikan, kami sudah menyiapkan sebuah materi. Ya Bilal aqimis salata arihna biha, hadis riwayat Dawud. Bilal dipanggil Rasulullah, wahai Bilal, aqimis salata, dirikanlah salat. Di sini diartikan tenangkanlah kita dengan mengerjakannya. Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis salata, dirikanlah salat. Arihna, arihlah, arihna, tenangkanlah. Istirahatkanlah kami biha, dengan sholat.
Baik, ada keterangan yang luar biasa, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Beliau berkata, fal muhibbu rohatuhu wa qurratu ainihi fis shalah. Bagi para pecinta, sholatnya itu sebagai istirahat, sebagai penyejuk hati. Bagi para pecinta, kalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah sunnahku, diantaranya adalah sholat khusyuk. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ya ikutilah sunnahku, diantaranya adalah sholat khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk itu disebut muhibbu, para pecinta. Habibur Rasul, kekasihnya Rasulullah. Wal ghafilul mu'ridu laisa lahu nasibun min dalika bal sholatu kabiratun syaqqatun alaihi. Luar biasa, Mas Pri, Mas Wandi. Bagi orang yang sholatnya lalai dan berpaling, maka dia tidak mendapatkan bagian daripada sholat. Dia tidak mendapatkan lezatnya sholat, enaknya sholat. Bal as-sholatu kabiratun syaqqatun alaihi. Akan tetapi sholatnya itu menjadi berat dan sulit. Berarti ayat ini betul. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang sudah dikhusyukkan. Sekarang kita masuk dalam zona yang mana? Yang berat apa ringan? Kemudian Syekh Ibnu Qayyim melanjutkan, idza qama fiha ka'annahu alal jamri hatta yatakhallasa minha wa ahabbus sholati ilaiha a'jaluha wa asra'uha. Bagi orang yang sholatnya itu lalai, sholatnya berpaling, diibaratkan seperti berdiri di atas bara api. Dia akan ingin segera menyudahi sholatnya dan sangat senang apabila sholatnya itu cepat. Wa ahabbus sholati ilahi a'jaluha wa asra'uha. Maka yang bersangkutan ini kalau sholatnya cepat itu paling senang. Ono wongi kira-kira? Gimana Pak Kiki? Ini ada orangnya enggak kira-kira ini? Nang mari, nang mari, nang mari. Ini sholatnya ghafil. Orang yang sholatnya lupa. Orang yang sholatnya mu'ridun. Orang yang sholatnya berpaling, itu tandanya adalah kepingin dan selesai sholatnya itu. Dan sholatnya diibaratkan seperti berdiri di bara api. Subhanallah, betul-betul apa itu? Betul-betul jeli. Fa innahu laisa lahu qurratu ainin fiha. Maka bagi yang bersangkutan ini sholatnya tidak menjadi qurratu ainin, tidak bisa menjadi penyejuk hati, tidak bisa menjadikan rohatun fiha, istirahat di dalamnya. Wala liqalbihi rohatun biha, maka hatinya tidak bisa istirahat di dalam sholat. Baik, di dalam kitab Asrarus Shalah juga dibahas oleh beliau, Syekh Ibnu Qayyim. Kenapa hadis ini berbunyi
aqimis sholata arihna biha. Dirikanlah sholat dan jadikanlah sholat itu istirahat biha. Dan kenapa hadisnya kok tidak berbunyi minha? Istirahatlah dengan sholat, bukan istirahatlah dari sholat. Apa bedanya Mas Duri? Kalau istirahatlah dengan sholat, Pak Kiki, seperti anak belajar, kemudian bel istirahat itu masuk, hore. Nah, ketika siswa ini istirahat, tiba-tiba bel masuk berbunyi, wah. Itu namanya arihna biha. Tapi kalau arihna minha, suwe ini sholat direk. Yang ditunggu adalah sholatnya selesai. Tapi kalau arihna biha, persis seperti siswa, bel masuk berbunyi, wah kok cepet. Semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati, di dalam arihna biha itu ada Rasulullah. Seakan-akan beliau berkata di dalam sholat kita, sholatku itu seperti ini, nggak mau selesai. Ketika rukuk nggak mau i'tidal, ketika i'tidal tidak mau sujud, ketika sujud tidak mau duduk. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Semoga jenengan tidak bosan. Tidak bosan mendengar berkali-kali sabdanya Rasulullah. Kita tidak tahu kajian yang keberapa hadis ini majlub dan kita mampu mengamalkan. Kita tidak tahu. Yang penting dengarkan dengan ikhlas, semoga bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bilal, aqimis sholata arihna biha. Wahai Bilal, dirikanlah sholat. Ada yang mengartikan kumandangkanlah azan sholat. Ada yang mengartikan silakan iqamah sholat. Buatlah kami istirahat dengan sholat. Ada yang mengartikan rileks di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada kandungan fattabi'uni yuhbibkumullah. Kalau sholat kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dengan sholat yang sesuai dengan Rasulullah, yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kita. Amalan yang paling dicintai Allah itu ada 3. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabba indallah, amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Summa ayyu, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah. 3 amal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Salat tepat pada waktu merupakan jihad, memerangi hawa nafsu. Oke. Salat khusyuk, jihad nafsu. Iya. Birrul walidain juga jihad nafsu. Iya. Dan buka itu surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku orang yang mendirikan sholat dan kabulkanlah doa kami. Ampunilah diriku dan orang tua kami dan orang-orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun maulid Nabi
kurang 1 bulan atau lebih atau kurang, mari kita hidupkan hati kita agar hati ini ada benih-benih cinta, rindu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya ingin mencontoh salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali kami ceritakan ketika kami di Raudhah, kemudian praktek sholat khusyuk yang masih jauh, itu rasanya itu indah, rasanya indah. Ini bukan slogan kosong, wajuilat qurratu aini fis shalah, jadikanlah hatiku indah, jadikanlah sholat itu penyejuk mata, qurratu aini fis shalah. Perhatikan fi itu artinya di dalam. Kalau di dalam sholatnya itu sudah terpesona, indah, enak, lezat, tidak kepingin keluar. Kenapa kita ini masih kepingin keluar daripada sholat? Berarti ada sesuatu yang perlu diluruskan, ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Baik, bisa di sini ada kitab Generasi Cinta Salat. Ya, Cinta Salat. Aba Rosid bisa speakernya dinonaktifkan. Di dalam buku Generasi Cinta Salat ada doa. Ini halaman ke-73. Doa yang ke-9. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifzal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah hati kami arasnya Al-Qur'an, ruh Al-Qur'an, cahaya Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, dan hafal Al-Qur'an. Salat dan Al-Qur'an itu tidak bisa dipisah-pisahkan. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an, ruhnya, cahayanya tidak bisa disentuh kecuali suci dan bersih. Salat juga sama, tidak bisa disentuh, meresap kepada orang yang hatinya tidak bersih. Jadi doa ini dilatar belakangi oleh ketika kami sholat, membaca Al-Quran, kemudian rasanya itu bercucuran air mata, merinding, bergetar, ilmu yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham. Kalau sudah dipahamkan Al-Quran, merinding, bergetar, dan bercucuran air mata, itu rasanya, ya Allah, jangan sampai hilang, jangan sampai copot. Dari doa ini, ya Bunda Hafid, Ummu Risma, dari doa ini akhirnya didatangkan buku ini, Reconnect with Quran, menangkap getaran kalam ilahi. Di sini ada doa panjang yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Umar As-Sakron. Sudah saya siapkan slide-nya ini. Bunyinya seperti ini. Jangan amini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an
Allahumma ahyi qulubana bi kitabika. Allahumma ja'alna mimman idza istama'a lil qur'ani sya'arra jilduhu summa lana jilduhu wa qalbuhu li kalamika. Allahumma ja'alna mimman idza sami'a ma unzila ila rasulika tafidu uyununa bid-dam'i. Allahumma ja'alna mimman idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman qarru sujjadan wa bukiya. Allahumma inna naltaji ilaika wa na'tasimu bi janabika alla taj'alna minal qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ya Allah, tolong rasakan sahabat salikin. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan kitab-Mu Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika mendengar Al-Quran merinding kulit hatinya karena kalam Allah. Rasakan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad bercucuran air mata. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kharru sujada wa bukiya, tersungkur, tersujud dan menangis. Yang keenam, ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai hati kami itu keras dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan waju'ilat qurratu aini fil Qur'an. Ya Allah, semoga paham. Kita dibuat terpesona ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah itu kalau sholat tahajud Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan ayat demi ayatnya itu ada waju'ilat qurratu aini, ada merinding, ada bergetar. Itu yang kita minta. Makanya nanti Pak Ghafur, nanti bisa ya dibuka surat Al-Muzammil ayat 1-7 itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Perhatikan pada kalimat auzid. Silakan tambah bacaanmu. Ketika kita membaca Al-Quran dan hati kita itu tersentuh, maka akan kepingin menambah ayat surat berikutnya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan Ibnu Katsir menjelaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil itu fi asna'is sholah. Apa maksudnya? Di dalam sholat bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini dibaca di dalam sholat. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Lihat terjemahan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Pelan-pelan ini dalam rangka untuk menangkap, ini tadi nih, menangkap getaran kalam ilahi. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Rasulullah pernah ditegur sama Allah membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa itu. Setelah itu Pak Kiki apa? Inna sanulki alaihi qaulan saqila. Aku Allah menurunkan bacaan yang berat.
Betul loh ini? Apa yang dimaksud aku menurunkan bacaan yang berat? Ketika bacaan kita itu ditempeli Allah dalam bimbingannya, itu suaranya itu menggetarkan. Dan suaranya itu suara berat, bukan suara serak, tapi suara jiwa. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Ya Allah, semoga jenengan dipahamkan. Ketika kami dipahamkan, makanya Rasulullah tidak kepingin selesai membaca ayatnya. Tolong perhatikan. Kekasih membaca surat kekasih, kepingin selesai enggak? Tidak. Kalau kita membaca Al-Quran kepingin selesai, berarti Mas Bri kita bukan kekasihnya. Titik. Ya. Quran bagi kita itu masih seperti koran. Apa Ripto? Setelah membaca dibuang ke sampah. Setelah membaca dibiarkan. Kita ini enggak siap hati kita dibaca Quran. Lihat surat cinta, lihat surat kekasih, itu sama-sama saling membaca. Antara hati dengan suratnya ditempelkan. Sama-sama saling membaca. Makanya tidak ada wajilat qulubuhum, tidak ada merinding dan bergetar. Seperti apa kekasih mendapat surat kekasih itu merinding dan bergetar. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu Muhammad. Yang dimaksud perkataan yang berat itu bacaan yang sudah dibimbing Allah, Ustaz Ivan. Bacaan yang sudah ditempeli Allah itu keluar dari dalam seperti ungkapan cinta. Cinta dengan cinta pasti ada merinding dan bergetarnya. Cinta dengan cinta pasti ada terharunya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Hari ini kita tembus, besok belum tentu bisa. Kalau begitu, sholat kita itu masih sholat muzammil, masih terselimuti. Bacaan Al-Quran kita itu masih terselimuti, masih terhijab. Masih terhijab dengan ego kita. Apa? Ego yang paling berat adalah jangan pernah merasa bisa membaca Al-Quran kalau tanpa bimbingannya. Ketika akan membaca, ya Allah, bimbing bacaanku. Iqra bismi rabbik. Bacalah Al-Quran dengan bimbingan Allah. Nanti bisa dibuka di buku Kemilau Permata Sholat. Itu ada 5 cara untuk mendapatkan, menangkap getaran kalam ilahi. Itu ada 5 cara. Membaca dengan rendah hati, membaca dengan umi, merasa bodoh, membaca dengan melibatkan Allah, ya, membaca dengan tartil, membaca dengan getaran cinta. Getaran cinta. Dan yang paling cepat itu adalah melibatkan Allah. Ya Allah, saya enggak bisa baca, ya Allah, bimbing ya Allah. Lihat saya, lesanku itu sering ngerasani, lesanku itu sering berkata sia-sia. Makanya kalam Allah enggak mau nempel di sini. Ya Allah, makanya kalam Allah enggak mau nempel, seperti minyak dan air. Baca tapi tidak membaca. Seakan-akan dekat tapi berjarak. Ini kalau tidak diistighfari, perkataan yang sia-sia. Perkataan Allah, kalam Allah itu tidak bisa nempel.
tidak bisa nempel kepada hamba Allah yang sering ngerasani, sering berkata sia-sia. Buka itu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang sholatnya khusyuk itu dijauhkan dari perkataan yang sia-sia. Anil lagwi mu'ridun, dari sesuatu yang sia-sia. Mu'ridun itu dipalingkan. Tandanya apa? Dibuat males ngomong. Kalau itu sia-sia, dibuat males ngomong. Kita masih kebalik. Kalau ngerasani khusyuk, buka Al-Quran, merem. Ngaji, merem, mulai melek. Jadi hati kita, mata kita itu masih dibalik-balik. Kepada hal-hal yang positif masih merem. Ya, Pak Rizky ya. Kepada hal-hal yang negatif melek. Belum ya muqallib, belum dibalik sama Allah. Mintalah, balik hatiku ya Allah. Balik hatiku untuk bisa praktek surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni, ya Allah mudahkan kami ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah sholat khusyuk. Lihat saya baca Al-Quran dengan khusyuk. Betul kata Abah Ripto, nggak gampang doa tadi itu. Allahumma ja'al qulubana arsyal Quran, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran. Itu enggak gampang untuk menjadikan hati kita itu sebagai arasnya Quran. Allah akan mau menjadikan hati kita sebagai sentral Quran kalau qad aflaha man zakaha. Betul Abah Ripto? Kalau dibersihkan. Kalau ini masih kotor, la yamassuhu illal mutahharun. Seakan-akan membaca tapi tidak membaca, seakan-akan mendengarkan tidak mendengarkan, seakan-akan melihat tapi tidak melihat. Perhatikan, saya ulangi, Rasulullah menyuruh sahabat mengulangi sholat 3 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi, kamu belum sholat. Sudah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, tidak sholat. Jangan-jangan kita ini ruku, ada ayatnya tuh, tapi tidak ruku. Wahum layar kaun, sujud tapi tidak sujud. Apa? Hatinya tidak ngikut. Allah itu menyentuh hati. Tema kemarin ya Pak Ghafur, ayat-ayat yang di dalam dada. Jadi betul nggak gampang ya Allah, jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, dan hafal Al-Quran. Al-Quran itu akan mudah dihafal kalau kita sudah praktek. Berkali-kali saya contohkan, silakan jenengan buka album foto Pak Kiki. Yang jenengan cari apa? Fotoku. Ini kalau misalnya album itu gak ada foto kita, kan gini aja, set. Betul nggak? Kalau ada foto kita berhenti nggak? Tentu. Silakan jenengan beli koran, cari apa? Cari berita kita. Kalau masuk, karena bukan artis, nggak masuk. Ya Allah ya Karim, betul nggak kira-kira? Iya itu. Membaca Al-Quran, Ustaz Irfan, itu juga sama. Ketika ayat itu ada cerita kita, solusi kita, jawaban masalah kita, berhenti nggak kira-kira? Loh, kadang kita baca Al-Quran, betul-betul ya, nggak tahu artinya, tiba-tiba kono merindingin, delok terjemahannya, cocok lah. Ini modal nggak tahu artinya loh ya, tiba-tiba kok ada getarannya, ya Pak Suwandi ya, ada getarannya. Jenengan kan sudah praktek ini kan, menangkap getaran kalam ilahi, nggak tahu artinya.
Tapi jenengan ini tiap kajian kan diasah hatinya, batinnya ditempelkan, baca ngerti nggak ngerti pokoknya modal tempelkan. Itu nanti lama-lama ketika membaca Al-Quran kok rasanya enak ya, dilihat terjemahnya, wah jawaban. Coba itu kalau kita punya modal bahasa Arab, tambah peka itu. Kita sekarang modal belajar Pak Kiki, terjemah kata per kata, nanti tambah peka. Tambah peka itu. Ya Allah ya Karim. Masih ingat ada kekasih dengan kekasih, satunya kerja di Arab Saudi. Nulis surat pakai bahasa Arab. Kekasihnya ada di Sidoarjo. Itu nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Lo ngono lo megang suratnya ngini, Pak Over. Ngini. Konconya tanya, ngerti? Enggak. Itu merinding. Ternyata temannya pengen megang. Merinding enggak? Enggak. Pertanyaan saya, yang menyebabkan merinding itu apa? Bukan tahu artinya. Padahal temannya itu juga tahu artinya. Yang menyebabkan merinding adalah hubungan. Silatun, ada hubungan. Jadi jenengan itu kadang itu enggak tahu artinya, tapi kalau ada hubungan, dan tolong ngerti enggak ngerti, itu ketika membaca mintalah dihubungi. Wah keren. Ini jalan pintas ini. Akselerasi ini. Ngerti nggak ngerti, bacalah dengan hati, minta dihubungi. Minta dihubungi, baca dengan hati, baca dengan ketulusan. Kira-kira nanti ada seterumannya enggak? Kalau ada seterumannya, termotivasi baca terjemahan? Ya. Kalau itu berkali-kali, semakin asik. Wah kemarin bisa, tak coba lagi, ketemu lagi, tak coba lagi, ketemu lagi. Pasti jenengan kepingin termotivasi belajar tarjim. Kalau enggak berarti salah. Kenapa? Wong ada hadis kan, idza aradallahu abdan khairan, apabila hamba itu dikehendaki Allah itu baik, yufaqihu fiddin, dipahamkan, diberi motivasi. Di sini ada Umi Rusmi, ya. Diberikan motivasi untuk haus belajar. Enggak puas dengan tahsin, Pak Gigi. Enggak puas dengan tartil doang. Lanjut tarjim, terjemah kata per kata. Enggak puas dengan tarjim, tafsir. Enggak puas dengan tafsir, takwil. Kenapa? Semakin dipelajari, semakin tidak tahu. Itu belajar yang hakiki itu seperti itu. Semakin dipelajari, semakin tidak tahu. Makanya nanti akan mengiyakan Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Al-Kahfi ayat 109. Bahwa ayat Allah itu tidak mampu ditulis dengan tinta air laut. Nah sayangnya kita itu Ustaz Satifan nggak pernah jebur. Saya tanya, laut itu dalam nggak? Dalam. Ini jawabannya orang yang nggak jebur itu, iya kan? Gunung itu tinggi nggak? Tinggi, nggak pernah naik itu. Beda orang yang sudah naik tinggi, beda orang yang sudah nyebur dalam. Jadi dikiranya Al-Fatihah itu hanya 7 ayat. Iya 7 ayat, tapi penjabarannya 6.600 sekian. Belum lagi yang tersirat dan yang tersirat. Makanya kalau membaca Al-Quran harus ummi, merasa bodoh, merasa tidak tahu, sombong sekali. Kita membaca dengan merasa sudah tahu di hadapan yang maha tahu. Lak mesem tok. Sombong, ya Allah, saya tidak tahu, ya Allah. Saya tidak tahu, rendahkan. Saya tidak tahu, saya tidak tahu.
Kami berangkat belajar tidak tahu, berangkat dari merasa bodoh, akhirnya dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu kita itu masih sedikit sekali. Ya, masih sedikit sekali. Buktinya apa? Didatangkan kitab baru, didatangkan kitab baru yang kitabnya itu satu channel itu Mas Bi. Yang kitabnya itu sehati. Subhanallah, subhanallah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim As-Sakran. Masa kita itu kalah dengan benda bisu? Beliaunya menyebut benda bisu. Kita biasanya menyebut yaitu benda mati. Surat Al-Hasyr itu ayat 18 sampai 24, terutama pada ayat walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andai kata Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, maka gunung akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Beliau mengatakan benda bisu, kita mengatakan benda mati. Ya Allah, seperti itu. Berarti hati kita itu sering membatu. Hati kita itu sering membatu. Sholat bertahun-tahun, ya Allah, membatu. Makanya doanya seperti ini. Subhanallah. Allahumma inna naltaji ilaika wa na'tasimu bijanabika alla taj'alna minal qasiyati qulubuhum min zikrillah. Beliau menulis doa ini diilhami oleh surat Az-Zumar ayat 22. Ya Allah, aku berlindung dari kerasnya hati dari zikir kepada Allah. Kerasnya hati, menakutkan. Kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Artinya apa? Ketika sholat hatinya tidak pecah. Ketika membaca Al-Quran hatinya tidak pecah. Itu keras itu. Keras. Kalah dengan batu, kalah dengan gunung, kalah dengan benda-benda mati. Ya Allah, Allahumma ahyi qulubana bi kitabika. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun jenengan berada, Allah kita sama satu, qul huwallahu ahad. Ya Allah, tolong rasakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawatlah dengan rindu. Salawatlah dengan rindu. Hubungkan hati dengan hati, jiwa dengan jiwa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawatlah dengan cinta. Rasulullah jangan ditipu, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ya Allah, ya Allah. Wa ruhal Quran, ruhnya Al-Quran. Wa nurul Quran, cahaya Al-Quran. Wa hubbal Quran, cinta Al-Quran. Wa hifdzul Quran, hafal dan menjaga Al-Quran. Ya Allah, ya Allah.
Lembut dan hidupkan kami dengan Al-Quran, dengan kalam-Mu ya Allah. Lembutkan seperti Sayyidina Abu Bakar ya Allah. Lembutkan ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ahyi qulubana bi kitabika. Hidupkan hati-hati kami yang mati dengan kitab Al-Quran ya Allah. Hidupkan ya Allah anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah kami ketika mendengar Al-Quran merinding dan bergetar kulit dagingnya. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan Al-Quran bercucuran air mata. Jadikanlah kami ketika mendengar bacaan Al-Quran tersungkur, tersujud, menangis. Lindungi dari kerasnya hati ya Allah. Sahabatku, saudaraku, mengemislah di hadapan Allah. Mengemis di hadapan Allah sampai orang-orang Quraisy mencuri keindahan bacaan Al-Quran. Malaikat ta'ajub bacaan Al-Quran. Jin ta'ajub bacaan Al-Quran. Kita sering hati kita kecolongan ya Allah, sampai orang-orang non-muslim masuk menjadi mu'alaf karena bacaan Al-Quran padahal tidak tahu artinya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadikanlah hati mata kita terpesona di dalam salat. Ya Bilal, aqimis shalah, arikhna biha. Jadikanlah ini seakan-akan Rasulullah mewajang kita. Ya Bilal, aqimis shalah, arikhna bis shalah. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Silakan mengemis al-fakir di hadapan Allah, dibuat terpesona di dalam salat. Wangi-wangian dan perempuan alias istri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tolong diperhatikan. Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Khubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Hadis ini keluar lagi. Khubbiba ilayya, hatiku dijadikan cinta minad dunya, melebihi dunia. Perhatikan, sabda Rasulullah itu ungkapan batin jiwa yang sangat dalam. Tolong jangan diperdangkal. Jangan diperdangkal. Dengarkan dengan hati, dengan jiwa. Kalau boleh saya ibaratkan, Ustadz Irfan, sabda Rasulullah itu sabda cinta.
dan tentunya merinding dan bergetar bagi orang yang sudah punya hubungan. Nah, ini rasakan. Ini doanya anak yatim ini. Terima kasih. Jenengan terami ya Allah yang amal jariah, para donatur, sahabat salihin. Niat itu ada setrumannya. Makanya kenapa kok innamal a'malu binniyat. Jujur, nih ada ilmu baru. Bagi niat kita itu belum niat cinta. Separuh niat. Kalau niatnya ada kekuatan cinta, jenengan silakan wakuncar kekasih jenengan di Malang. Itu jenengan belum nyampe ke Malang, tapi ada serumannya enggak? Iya. Pertanyaannya evaluasi, apakah niat kita sudah seperti itu? Oke. Ini ilmu baru, betul. Sholawat kita itu belum ada sholawat cinta. Kalau sholawatnya itu ada cinta, insya Allah dengan Madinah tidak ada jarak. Cinta itu ada jarak enggak? Maaf ya, saya sudah enggak jatuh cinta lagi karena sampean di Jakarta. Oh ngono ya. Ya Allah. Sholat kita itu tidak ada setruman Allahnya, tidak ada setruman Rasulullah. Maaf, munafik kita itu. Kita kan ngomong Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nanti di bawah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kalau tidak niat, tidak ada cinta, munafik, bohong kamu. Bohong. Kalau kamu betul-betul salam, tulus, ikhlas, sabar, nggak mungkin Rasulullah tidak menjawab. Nggak mungkin. Wong janjinya umatku sholawat sekali, saya menjawab 10 kali. Sahabat Aus bin Aus menyangkal, bagaimana engkau bisa menjawab ya Rasul sedangkan tubuhmu sudah hancur. Kamu sudah mati ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tubuh bumi diharamkan oleh Allah untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Silakan jenengan, kita ini termasuk percaya apa tidak dengan sabdanya Rasulullah. Rasulullah itu berkata, bersabda atas dasar cinta. Yang cintanya itu apakah kita ragukan ketika akan wafat yang dipanggil ummati as-sholah, ummati as-sholah, sampai dibawa wafatnya. Oke, badan bisa wafat, tapi cintanya ruhama ubainahum, kasih sayangnya itu nggak bisa wafat itu. Dan itu terukir di sabda-sabdanya, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang berpaling, kecuali yang enggak nurut. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Silakan berdoa, jangan diputus cinta Rasulullah, kangen Rasulullah, jangan diputus. Ustaz Ivan, saya tadi lihat ini langsung merinding. Ini adalah terompanya Rasulullah. Kenapa saya jadikan cover cahaya di atas cahaya wudhu? Kalau wudhu kita benar, meniru wudhunya Rasulullah, kalau sholat kita itu benar, meniru Rasulullah, maaf, jauh daripada 100%. Masa enggak ada asar sama sekali? Pasti, karena Rasulullah itu sayang kepada umatnya. Jadikanlah wudhu kita itu laksana terompa, stapa demi stapa, takarrub ilallah, stapa demi stapa. Jatuh bangun, iya, saya langsung, ya Allah, jangan terima ya Allah.
Jenengan terima jauh daripada sempurna. Jenengan terima. Mari lagi kita sholawat. Ya Allah, jauh ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal. Jenengan terami ya Allah salat kami, bacaan Al-Quran kami yang jauh daripada sempurna ya Allah, jauh. Jauh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah belajar salat. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Getarkan salawat kita dengan niat cinta yang seterumannya itu tidak ada jarak antara tanah air dengan Madinah. Ini kan sudah tidak ada jarak. Assalamualaikum ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi, menyaksikan dan disaksikan Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Perlihatkanlah dirimu ya Allah. Beribadah seakan-akan melihatmu ya Allah. Ka'annaka yaraka. Ka'anna yaraka, seakan-akan melihatmu ya Allah. Orang yang jatuh cinta itu wajahnya terbayang-bayang. Getaran cintanya semakin kuat, bayangannya semakin kuat. Tolong jiwa kita, ruh kita tempelkan di balik sholat. Silaturahim kepada para nabi, silaturahim kepada orang-orang soleh. Tempelkan, ikat sekuat-kuatnya. Nanti badan kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh, dipertemukan dengan buku-buku orang soleh. Perhatikan, Assalamualaikum ayyuhan nabiy. Ikat ruh kami dengan ruhnya para nabi. Ikat, minta kepada Allah, ikat, 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 ikat. Ikatan inilah yang nanti menjadi cahaya. Ummati, ummati, ikat ya. Jangan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi ya Allah. Para donatur, santri tahfidz, sahabat salikin ya Allah, semoga diterima Allah. Kami masih belajar amal soleh ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hawanya maulid Nabi ya Allah. Nah, masuk lagi. Allahumma inna nas'aluka hubbak
ukir hati kami dengan cintamu. Wa hubba ma yuhibbuka, ukir hati kami cinta seperti cintanya para nabi, sahabat tabi'in, para wali. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik, ukir hati kami cinta kepada amal, di antaranya sholat yang mengantarkan kepada cintamu. Waja'al nafsaka ahabba ilaina minal ma'il bari, jadikanlah jiwamu, rohmu lebih aku cintai daripada keluarga, harta, air dingin. Begini, cinta itu tidak bisa dipaksa. Jangankan cinta kepada seseorang, cinta kepada sholat itu berat kalau belum dicintakan. Makanya Rasulullah mengatakan wa hubbiba, dan dicintakan. Dicintakan. Ada hamba Allah yang dulu itu nggak senang parfum, nggak senang wangi-wangian. Kalau belum waktunya cinta, itu nggak bisa dipaksa. Makanan apapun, selera baju dan sebagainya, kalau belum cinta itu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau sudah dicintakan, subhanallah, saya telat ya, senang kepada baju ini ya, makanya itu kan disuwe tak kandani. Ketun kan nikah, apa kok gak di sini sih? Loh ya kan? Ya Allah, ya Allah. Kita takut jangan-jangan sesuatu yang kita cintai dibenci Allah. Jangan-jangan sesuatu yang masih kita benci padahal itu dicintai Allah. Ada ayatnya itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan berperang. Itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci yang menjadikan Allah cinta. Jangan-jangan sesuatu yang kita benci, cintai, jadi benci dan cinta. Ya Allah, seperti itu. Tolong ya Allah, balik hati kami menjadi cinta sholat. Cinta kepada orang soleh itu berat kalau belum dicintakan. Maaf, ngaji ini berat apa berat? Iya, kelas berat semua ini. Itu kalau belum dicintakan, Masya Allah, milih warkop, milih majelis yang lainnya. Kalau belum dicintakan itu Masya Allah, berat itu. Jangan-jangan cinta kita itu masih nafsu, belum murni cinta yang dicintakan Allah. Mintalah, mohon kepada Allah yang dicintakan Allah. Ya, baik, mencintai seseorang, mencintai benda, ya Allah, selera dan hobi. Ada nggak di antara kita yang mantan hobi kemudian taubatan nasuha? Orang hobi itu habis berapa untuk beli mobil, kere, sesuatu yang menjadi hobi itu loh, senang itu loh. Dan suatu saat Pak Kiki taubat. Ya Allah, ternyata uang saya dulu tak gunakan gini. Masa jahiliyah saya kok gak enak ya, dulu waktu saya tak gunakan begini ketika jahiliyah, ya Allah percuma gitu. Dulu kan dicintakan di wilayah itu, sekarang alam gaib. Sekarang alam lain gitu. Dulu kemana? Iya, belum sadar. Nunggu hidayah? Iya. Dicintakan sholat itu nunggu hidayah. Mungkin saja tausiahnya itu tahun 2001, hidayahnya 2020. Berarti nunggu berapa tahun Pak Umar? 20 tahun itu. Ya Allah ya Karim.
Makanya Allah itu tidak pernah bosan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perhatikan rahasia sabda Rasulullah itu, hubbiba ilayya, dijadikan hatiku cinta kepada wanita, wangi-wangian, dan sholat. Saya bilang kepada anak saya kasih parfum supaya cinta Rasulullah, sunnah Rasulullah. Terkadang sesuatu itu biasa, tapi kalau kita ngalap berkah Rasulullah itu ada gitu. Iya, ya Allah ya Karim. Saya itu kalau habis wudhu langsung pakai parfum. Wudhu adalah parfum hati saya. Parfum ini adalah parfum badan saya. Akhirnya di sini tertulis, perhiasan orang mukmin ketika menghadap Allah adalah wudhu. Ibu-ibu kalau pakai perhiasan kapan? Resepsi. Kalau kepingin ketemu kekasihnya, perhiasannya dipakai semua? Iya. Mandi kembang? Ya. Baju yang bagus? Iya. Perhiasan orang mukmin itu wudu yang betul-betul wudu. Masuk ini, Masya Allah. Tolong dirasakan. Saya tadi subuh, ya Allah, izinkan ya Allah. Tadi subuh itu Bu Tuti ngantuk. Waduh, ngantuk. Maaf, perut agak sakit. Ya Allah, jenengan nguji lagi. Kemudian saya wudhu pakai doa Syekh Asakron ini, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wajah itu, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ahyi qulubana bi kitabik, sampai akhir itu Ustaz Ifat. Waduh, sholat ini ngantuk ini rek. Baik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung turun. Ya Allah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Langsung nangis, ya Allah. Masuk itu. Kuncinya di wudu. Tolong wudu yang sempurna. Miftah, apa? Kunci. Di situ, ya Allah. Cuma diawali terpapar, ngantuk, tidak berdaya. Ketika kita tidak berdaya, lebih bersandar, lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah itu seperti itu. Ketika kamu kosong, tidak ada daya, dayaku masuk. Apa? Getaran kalam ilahi itu masuk. Masuk ketika inna sanulqi alaika qawlan saqila. Saya ulangi, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Itu kalau sudah dialiri Allah, sudah indah sekali. Indahnya itu, inna nasyi'atal laili asyaddu wada'aw wa aqwamu qila. Jangan dilepas ya Allah, jangan dilepas. Kalau dilepas itu Mas Wandi seperti robot yang baterainya diambil itu loh. Ya Allah, bacaanku kering ya Allah, ya Allah bacaan kering ya Allah, ya Allah bacaan kering ya Allah. Bagaimana rasanya? Ya Allah, sakit sekali ketika bacaan itu hambar dan kering kerontang, itu sakit sekali. Saya buka rahasia ya Bunda Hafid, ketika ngaji
gini, ada daya yang turun, ngantuk itu tidak ada. Tapi ketika kering, ya Allah, jamaah merem, ustadz kudu merem aja. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Masuk lagi, semoga doa-doa kita kepada orang tua, guru-guru kita. Jangan lupa setelah ini sedekah nih. Sedekah untuk, kalau sedekah itu tolong diniatkan sedekah keluarga dan guru Pak Kiki. Insya Allah yang tadinya itu kelihatan berat, lo kayak saat didik nambahi. Setiap sedekah niatkan untuk keluarga dan guru. Ini dipraktekkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu yang menjadikan ilmu manfaat. Lihat saya, Quran bacaannya itu manfaat. Apa Quran bacaan manfaat? Menggetarkan majleb. Mungkin ayat yang disampaikan itu sama dengan Ustadz Fulan, tapi majlebnya, rasanya, ilmunya kadang sama disampaikan sama Ustadz si Fulan, tapi rasanya ini loh yang tidak bisa dicontoh, ada rasanya. Sama-sama membuat pecel, bahannya sama, tapi rasa sedepik kan tergantung apa ya? Ayo sama-sama kita buat nasi goreng. Wong awake dhewe gak gelemangan. Ya Allah, doakan saya untuk menjadi koking ilmu yang bijaksana. Kalau jenengan butuh nasi goreng, tak masakkan nasi goreng. Jangan sampai butuh nasi goreng masak sop. Nggak tematik itu namanya. Ya Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan nitis kepada anak cucu kita. Abarito, Umi Rusmi, alam barzahnya putri jenengan, semuanya, Bu Retno. Ya Allah, ya Allah, Allah menyaksikan dan Rasulullah menyaksikan. Kita diikat dengan kajian yang qurratu a'yun. Jadi tolong kajian taklim itu betul-betul taman surga. Taman surga itu ya nggak mau keluar, nggak mau selesai. Nah kayak gini nggak mau selesai itu. Kekasih dengan kekasih itu omongannya nggak bisa diputus. Mau berdiri aja rasanya berat. Kalau kajian itu sudah ada Allahnya, menghentikan nggak bisa. Pembicaraan nyambung itu menghentikan itu nggak bisa. Suruh nyambung dari dalam. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Coba ketika hati jenengan mood, sekali duduk 2 juz 3 juz mood. Tapi kalau hati nggak mood, auzu bismillah, angop sudah itu. Ayo tolong semangatkan, bisa nggak? Loh, kita itu masih takbir, Allah kok bareng. Astagfirullah, setan luar biasa ya Allah, seperti itu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.